Jerat hukum pencatut nama Presiden, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Refli Harun di studio dan melalui sambungan telepon masih ada Junimat Girsang, anggota Majelis Kehormatan Dewan. Bang Junimat, kalau kita bicara soal tadi Abang juga mengatakan bahwa kalau ada sampai sebelumnya juga sudah kena vonis bersalah gitu di MKD, terus sekarang juga ada kasus ini lagi. Maksimal sanksi yang akan diberikan itu apa, Bang Junimat? Ya, sebelumnya saya sampaikan begini, apabila seorang anggota ya sebagai teradu tidak hadir, tidak menghadiri panggilan dari MKD, ya padahal yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut, maka itu sudah bagian dari pelanggaran etika itu. Oke. Ini sudah disampaikan dari awal, ya itu pelanggaran etika itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya ya ada informasi, dan saya tidak bilang rumor, tidak pernah ada persidangan, terus diputus, dan tidak pernah dipanggil, tidak pernah datang, walaupun sudah dipanggil, tapi kok diputus. Ya, saya hanya mengatakan bahwa persidangan itu mungkin saya tidak hadir. Ya, mungkin saya tidak hadir karena saya juga di komisi yang lain, kan boleh dong, karena kan pimpinan 4. Iya kan? Pimpinan 4 dari mana aja nih, Bang? Dari fraksi PKS, ya, ada Pak Surahman dari fraksi Golkar, ada Pak Hari Susilo dari fraksi Gerindra, itu ada Pak Dasko dari fraksi PD Perjuangan, saya sendiri. Oke. Kan begitu. Jadi kalau disebutkan bahwa persidangan ini harus terbuka dan transparan, ya kalau mau transparan terbuka. Dan itu harus diputuskan oleh seluruh anggota di majelis itu atau pimpinan nanti yang akan menentukan? Secara quorum. Quorum ya? Secara quorum nanti. Oke. Secara quorum. Oke. Baik. Quorum nanti. Ya, ini menarik sebetulnya, Bang Refli, kalau kita melihat komposisi di MKD ini. Ini masih ada KMP dan KIH tentunya di sana. Ini kan karena produk yang kemarin. Nah, ini kira-kira kesepakatannya apa aja sih, Bang, sebetulnya kalau kita bicara soal KMP dan KIH dalam kaitannya di MKD ini? Iya, jadi begini, memang kan terakhir-terakhir ini KMP dan KIH itu mulai mencair ya dalam beberapa isu ya. Tetapi kan ketika isu Setnov ini muncul, kita tahu bahwa pentolan-pentolan KMP berkumpul ya. Di situ ada Pak Prabowo, ada Amin Rais, ya ada dari PKS juga, kemudian P3 versinya Jan Farid, kemudian ada juga dari Golkar. Dan keputusannya adalah menerima penjelasan ke pimpinan DPR, ya, lalu kemudian membackup. Ya, ini yang terjadi minggu kemarin ini kan? Minggu kemarin. Nah, masalahnya adalah ini kan semacam perintah kepada anggota-anggota MKD yang berasal dari KMP, ya, untuk kemudian menaati itu. Karena kalau tidak menaati kan berarti kan malelo dengan pimpinan. Maka saya kalau kita bicara level pimpinan, saya agak pesimis pimpinan MKD. Tetapi kan quorum kan forum di 17 anggota tersebut. Hanya 17 anggota tersebut, saya kira masih banyak KMP ya anggotanya, tetapi kita tidak tahu bagaimana sikap PAN. Tetapi kan dalam pertemuan kemarin, PAN ini kan seperti bermuka dua sekarang. Kalau Zulkifli Hasan kan selalu ke Presiden Jokowi, kan kira-kira begitu. Sekarang menjadi KP3, Koalisi Partai Pendukung Pemerintah. Ya. Tetapi kemudian Amin Rais itu kan selalu ke KMP, ya. Bahkan kemudian menjadi proponen di sana dan lain sebagainya. Nah, karena itu mungkin Bang Juniman akan bisa menyebutkan komposisinya minus PAN itu berapa-berapa, lalu kemudian PAN menjadi swing, jadi swing voters, bola liar yang bisa kesana kemari. Termasuk juga Demokrat mungkin ya sejak awal juga. Demokrat juga mungkin bisa jadi swing voters, mungkin tergantung transaksinya, ya kan. Tetapi memang semua kecenderungan subjektivitas seperti itu biasanya akan bisa diredusir dengan kontrol publik. Kalau persidangan itu terbuka, lalu kemudian desakan-desakan masyarakat kuat. Tapi kalau desakan masyarakat melemah, petisi-petisi itu melemah, maka kemudian saya kira ujungnya akan tumpul juga. Apalagi yang saya lihat, ya, ada upaya untuk menyerang balik sekarang justru. Nah, memang selalu begitu. Setiap upaya pemberantasan korupsi itu ada serangan baliknya biasanya.
Nah, serangan baliknya justru ya mengarah ke Sudirman Said sebagai pihak yang mengadu misalnya. Lalu kemudian klarifikasi yang masif di berbagai media dari pihak pimpinan DPR misalnya. Sehingga sekarang ini battle itu dua hal, yaitu counter attack ya, menyerang balik, dan kemudian bagaimana mengambil hati publik melalui media juga. Jadi media battle. Bang Junimat. Halo Bang Junimat. Yap. Nah, ini kalau dari Bang Junimat sendiri dan juga beberapa kawan di MKD, apakah sebetulnya desakan masyarakat ini sudah dirasakan cukup kuat untuk membuat forum MKD nanti itu memutuskan bahwa persidangan harus dilaksanakan secara terbuka? Iya, menurut saya ya, karena ini MKD bebas dan aktif, independen, ya tidak bisa diintervensi. Ya, apapun katanya, kalaupun ini terbuka bukan karena desakan masyarakat, karena memang kita mau ini transparan. Ya, kita tidak mau diintervensi oleh siapapun termasuk masyarakat. Ya, kita mau ini transparan. Ya, semua rakyat bisa mengetahui proses persidangan. Semua juga masyarakat bisa tahu, termasuk pers misalnya, tentang bagaimana para anggota MKD dan pimpinan ya bisa melakukan pekerjaan dan tugasnya secara mulia di MKD itu nantinya. Itu saja sederhana. Bang Junimat, adakah halangan bahwa sidang ini dilakukan secara terbuka? Karena tata cara sendiri mengatur tentang ini, saya kira tidak ada halangan. Kalau kita mau membuat MKD ini punya marwah. Artinya sekarang yang menjadi halangan adalah kemauan dari anggota MKD sendiri. Iya. Baik. Ya, kalau semua anggota termasuk pimpinan yang mau MKD ini punya marwah dan mau MKD menjadi tumpuan ya untuk membuat lembaga DPR itu betul-betul punya citra dan mau dihormati, ya kita harus berbuat di MKD, kan begitu ya. Baik, Bang Junimat, sanksi maksimal bagi mereka yang melanggar etika, taruhlah 2 kali dalam hal ini, apa Bang? Setelah ringan tentu ada sedang. Kalau sedang itu adalah pencopotan dari jabatan alat kelengkapan dewan kalau dia menjabat, ya seperti kami ini. Ya. Apakah itu bisa mengarah untuk semacam mosi tidak percaya terhadap pimpinan? Ya, bukan mosi, pencopotan. Langsung ya? Ya, pencopotan bukan mosi lagi. Kalau berat ya bisa pemberhentian minimal 3 bulan atau diberhentikan secara permanen. Baik. Bang Junimat, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Bang Refli, ini menarik sebetulnya. Selamat pagi. Artinya sebetulnya sidang yang kedua kali terkait Setnov ini kan anggaplah yang kedua, yang pertama Donald Trump itu, ini betul-betul menjadi apa ya? Menjadi battle tadi yang akan luar biasa karena sanksinya akan sangat berat, artinya dia dicopot sebagai pimpinan dewan, tapi di sisi lain juga mungkin dia tidak akan mudah menyerahkan itu sebetulnya. Iya, bagi MKD sesungguhnya ini kan ujian integritas untuk kedua kalinya minimal ya. Apakah MKD cukup independen? Biasanya kan MKD ini kan orang-orang yang dosanya sudah nggak ada lagi biasanya kan. Dijadikan majelis kehormatan dewan ya, biasanya senior, tokoh senior yang sehari-hari itu biasanya respected orangnya kan begitu. Tetapi kan kita tahu bahwa konstelasi KMP KIH kemudian menjadi menguat kembali gara-gara Setnov ini. Dan saya tidak begitu yakin anggota-anggota MKD, terutama unsur pimpinan dari Golkar, dari PKS, dan satunya lagi dari Gerindra, itu mau bahkan begini saja, bahkan untuk bersikap objektif dengan membuka sidang saja belum tentu mau. Nah ini, padahal sebenarnya kalau kita mau objektif, transparan, akuntabel, ya biarkan terbuka saja dulu. Penilaian nanti setelah itu. Tetapi ini dari awal pun barangkali sudah ada upaya untuk dua kelompok ini akan bertarung. Satu menginginkan sidang yang terbuka, dan saya kira diwakili oleh orang seperti Pak Junimat tadi, dan kemudian juga beberapa anggota KIH, ya tidak semuanya tentu, karena yang kalau kita bicara bisnis ini kan tidak mengenal partai politik, ya kan itu lintas, seperti uang kan tidak mengenal kewarganegaraan kan kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian dengan kelompok KIP yang akan menjaga ini tertutup. Nah, ini pertarungan di MKD. Tapi pertarungan di publik juga akan begitu. Tantangan masyarakat, apakah masyarakat ya aktivis anti korupsi itu bisa kemudian membuat gerakan yang jauh lebih masif
agar kemudian ini kemudian mendapatkan perhatian yang luar biasa sehingga memaksa MKD untuk bersidang terbuka. Dan itu akan ditentukan hari ini. Masyarakat betul-betul kalau memang sangat mendesak, sangat menginginkan agar sidang ini dilakukan secara terbuka, sekaranglah saatnya kan sebetulnya. Sekaranglah saatnya. Tapi di sisi lain, ya, masyarakat yang kemudian pro sidang terbuka, ya, pro misalnya untuk mengusut ini hingga tuntas dan lain sebagainya, ya akan berhadapan juga dengan masa lain yang ya pasti akan juga digerakkan. Yang bisa jadi kemudian juga besar juga. Jadi memang battle seperti ini ya memang hati nurani melawan saya tidak tahu apa yang ingin mengatakannya, tapi selalu dalam pertarungan seperti ini kan melibatkan sponsorship dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Baik, Bang Refli, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.